السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا. طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكم الناس؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka? Nah, alhamdulillah. Ya, insya Allah hari ini seperti yang mungkin udah kasih tahu belum? Seperti yang udah dijelaskan mungkin adalah masa-masa untuk pembagian sertifikat, termasuk juga di dalamnya kita murajaah sedikit sebelum masuk ke pelajaran baru. Gimana cara murajaahnya? Murajaahnya kita mulai dari soal-soal ujian. Ya, kemarin kita sudah ujian untuk semester 1 kemarin, pembahasannya pun lengkap dari bab awal sampai bab akhir semester. Makanya insya Allah hari ini nanti pembagian sertifikat dulu, kemudian bahas soal, dan di akhir mungkin nanti ada beberapa teknis yang harus kita lakukan sebelum memulai pelajaran di pekan depan. Nah, saya bagi-bagi sertifikat dulu Om ya. Ini satu-satu. Jadi boleh dilihat WhatsApp-nya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sambil anak kirim sertifikatnya. Tiba-tiba tiba-tiba pilihannya keluar. Iya, soalnya di sini Bunda pakai. Sebentar dulu ya, Is. Sebentar ya. Alhamdulillah kemarin ujiannya lancar. Nilainya bagus-bagus. Memuaskan lah. Cukup memuaskan. Bu Vivik yang sama Mufida itu ya? Iya Ustaz. Saya ujiannya banyak nggak kirim, teliti Ustaz. Setelah saya lihat, aduh garuk-garuk sendiri. Tapi bisa dilihat lah nilainya. Jadi semester 1 itu ada memang ada satu bagian yang bonus. Jadi beberapa kekurangan bisa dilengkapi dari situ. Dan itu khusus semester 1 ya. Ini dikirimnya di mana ya, Ustaz? Di WhatsApp pribadi Om. Masih bertahap. Oh, ini dia sudah. Jadi deg-degan. Terima rapot. Bagus-bagus, nilainya bagus-bagus. Dan ujian kan cuma untuk evaluasi kita kan sebenarnya. Kalau nggak teliti itu salah satu karena belum paham kali ya Ustaz ya? Buru-buru bisa jadi. Ngerasa gerusuk kadang-kadang kan kalau udah ujian tuh kayak tegang. Terus kayak ngerasa gerusuk gitu, pengen jalan-jalan, harusnya kan tetap tenang. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Nah, sudah dapat semuanya?
Alhamdulillah sudah Ustadz. Alhamdulillah, kok segini Ustaz? Kayaknya nggak masuk akal deh. Ya, akan Anda Ya, jelaskan saya- nanti. Baik Ustaz. Sudah semuanya? Alhamdulillah Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Baik. Eh, pertama ini paham nggak Om sertifikatnya? Kenapa Ustaz? Sertifikatnya paham nggak? Enggak. Insya Kalau Allah. dibaca sendiri. Nggak bisa. Baik. Ini saya tampilkan sertifikat kelas sebelah. Kemudian Udah di sana. ya, sudah muncul ya sertifikatnya? Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Nggak ada? Oh ya ada. Ada, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat ijtiyaz itu judulnya adalah syahadah ijtiyaz. Ya, seolah-olah artinya kalau kita terlek itu kira-kira sertifikat kelulusan. Sertifikat kelolosan atau lulus. Kemudian di sini ada logo Salman dan sebelah kirinya ada media sosial. Kemudian ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pujian bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas. فيشهد مركز سلمان الفارسي بتعليم اللغة العربية لي. Ya, maka Markas Salman Al-Farisi yashhad itu bersaksi atau menyatakan. Markas Salman Al-Farisi menyatakan bahwa fulan, yaitu nama yang tertera di bawahnya, nama-nama ibu masing-masing, bijtiyazi bernama Ta'hil al-Lugha al-Arabiyyah, dengan lulusnya atau menyelesaikan agenda ta'hil. Ta'hil itu pengajaran, agenda pembelajaran atau pengajaran bahasa Arab an bu'ad secara online. Al-Mustawal Awal, semester sa. Betul. Nah, jadi acara kita ini, agenda kita kalau lengkap, semuanya ada 8 semester. Ya, yang kemarin yang sudah kita lewati, alhamdulillah, adalah semester 1 secara online. Kemudian di bawahnya wahasalat ala nisbah, dan mendapatkan nilai sebesar, ya masing-masing ada, ya masing-masing ada nilainya. Bitakdir am, dengan predikat. Nah, yang ini predikat. Ada beberapa predikat, yang paling atas itu mumtaz, itu 90 ke atas. Kemudian kalau dapat 80 sampai 89 itu jayyid jiddan. Kemudian 70 sampai 79 itu jayyid. 60 sampai 69 itu makbul. Jadi mumtaz itu yang paling atas, atau kalau kita terjemahkan excellent. Yang jayyid jiddan 80 ke atas itu very good. Kemudian Baik 70 sekali. ke atas, ya baik sekali. 70 ke atas itu jayyid atau baik, ya good saja. Adapun yang 60 sampai 69 itu makbul atau kita sebut cukup. Adapun nilai ibu-ibu semua, alhamdulillah bagus. Ya, kita lihat untuk kelas ini nilainya
Ya, ada yang 100 dan banyak ya. Jadi orang yang dapat 100 ini memang bertingkat-tingkat, Om. Ada yang 100 murni 100, ada yang 100 karena bab bonus. Makanya mungkin ada yang bingung. Alhamdulillah. Jadi ada bagian terakhir dari ujian kita itu mufradat, sahih. Mufradat vocabularies itu yang terakhir adalah bab bonus. Di situ ada 10 mufradat, jadi memang bonusnya agak besar. Oh, Masya Allah. Ini khusus Semangat ya, semester 1. Khusus semester 1. Nutup yang Kenapa lain. Ustadz kok Untuk dibonusin? menutupi. Biar nggak putus asa kali, Nggak jadi sepertinya jadi. Karena memang ini ujian pertama. Kemudian memang kita sadar juga ujiannya itu sangat kompleks, Om. Jadi semua bab ada, ya kan? Dan dan lain-lain. Jadi memang kebijakan markas dan semua kelas seperti itu. Kebijakan markas dari awal, termasuk dari yang offline juga, itu ada satu bab yang bonus berupa vocab untuk melengkapi nilai-nilai yang kurang. Dan alhamdulillah sebenarnya walaupun ibu-ibu nggak dikasih bonus, Anda lihat nilai aslinya itu kebanyakan di atas 90. Alhamdulillah. Hanya satu orang yang di bawah 90. Jadi walaupun nggak dikasih bonus, sebenarnya ibu-ibu semua udah mumtaz. Walaupun nggak dikasih bonus. Jadi mungkin aslinya 92, 93, kemudian ada yang aslinya 96. Ada juga yang aslinya memang udah 100. Terus ditambahkan dengan bonus, jadi hampir banyak yang dapat 100. Ya, kebanyakan mayoritas dapat 100. Kemudian ada yang 99, ada yang 94. Nah, Jadi nggak ada yang pure 100 gitu ya? yang pure 100 ada. Oh, Yang Masya pure Allah. 100 ada. Disebutin nggak namanya? Nggak usah ya. Boleh, nggak apa-apa. Buat nanti kita kalau bertanya sama beliau, kalau Iya, betul, Ustaz. Nggak tahu, ini beliaunya bersedia apa nggak, kita nggak tahu. ya kan nanti Ya, gini, nanti kita bahas soal loh, nanti kita bahas soal. ya. Seandainya merasa, saya nggak ada yang salah, berarti dia yang dapat 100 yang asli. Tapi seandainya mungkin ada salah-salah dikit, ya itu berarti tetap mumtaz, cuman 100-nya itu dari bonus. Udah mau pakai ininya. Baik, untuk sertifikat, tadi baru sampai sini ya. Nah, ini Iya. poinnya lebih penting lagi. Wa nahnu idzan nuqaddim laha hadhihi syahadah. Maka kami dengan ini memberikan kepadanya sertifikat ini. Nusiha, selanjutnya adalah wasiat. Nusiha bil istimrar fi talabil ilm. Sambil mewasiatkan kepada fulana mendapatkan sertifikat untuk melanjutkan talabul ilm. Ya, menuntut ilmu apapun. Untuk dilanjutkan wala amali bihi, ya, dan untuk mengamalkannya. Jangan hanya menuntut ilmu saja, tapi juga dibarengi dengan amalan. Wallahu wali taufiq. Allah adalah sebaik-baik memberi taufik. Nah, di sebelah kirinya itu ada tanggal Tahriran Jakarta 23/12 Zulhijjah, ya, 23 Zulhijjah 1442 yang bertepatan dengan 2 Agustus 2021. Yang ditetapkan di Jakarta sebagai markas aslinya yang offline di Rawamangun. Adapun saya pribadi sebenarnya sedang ada di Jordan. Al-Musyrif Al-Am Al-Markaz, direktur umumnya adalah Ustadz Abu Ayyub Muhammad Thahar Al-Wasi'. Nah, ada pertanyaan seputar sertifikat? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Nah, ahlan wa sahlan. Baik.
Kita lanjutkan ke agenda yang kedua, yaitu pembahasan soal. Jadi silahkan ibu-ibu keluarkan jawabannya masing-masing. Kemudian kita diskusikan semua isi dari jawaban ibu-ibu sekalian. Jadi bisa dicek kurangnya di mana, salahnya di mana. Kemudian kalau ada yang kurang pasti atau kurang meyakinkan, boleh didiskusikan juga. Sebelumnya saya absen sebentar, Om ya. Danisha izin ya. Danisha izin. Baik, Delvi izin juga. Ibu Vivik. Hadir, Ustaz. Liana. Kita cuma berlima nih Ustaz, berenam sama Ustaz. Nah. Ibu Lelan ada ya? Ada. Lelan. Hiro. Ibu Rose. Hadir, Ustaz. Bu Hasanah. Ibu Hasanah. Nggak berkabar juga di grup ya? Belum. Nah, belum. Ibu Uti. Hadir. Ahlan. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah. Ibu Fona izin ya. Dan Olivia. Mahmud. Hiro. Nah. Baik. Sudah dipegang semua jawabannya? Ada yang hilang? Enggak, Ustaz. Nggak ada ya. Kalau ada yang hilang berkabar ya, ntar anak kirim lagi. Cilarat, semester 1. Nah, sudah muncul soalnya. Pastikan sama. Pastikan jawaban yang Ibu pegang adalah jawaban ujian, bukan jawaban latihan soal. Sudah ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah, ajib. Atau ajibi hadhil as'ilata fima ya'ti. Sebelumnya mungkin kalau ibu-ibu ada yang mau tahu nilai aslinya boleh berkabar di WhatsApp. Nanti kalau misalkan ibu sadar kan nilainya kurang berapa, jadi bisa ibu cari salahnya di mana. Setuju nggak? Setuju ya? Kurang mengerti maksudnya gimana Ustaz? Kurang mengerti. Iya, kan kita ada bonus. Ada bab bonus kemarin. Jadi bab yang bonusnya di itu ada di bawah. bagian H ya. Bagian H, ini terjemah. Dan bonusnya besar sekali, 10. Dan sebenarnya anak juga terlalu besar bagi anak 10 itu. Dan kemarin belum sempat dimusyawarahkan ulang, sehingga masih pakai kebijakan lama. Adapun nilai ibu-ibu tanpa bonus sebenarnya udah bagus. Cuman karena pakai bonus ini jadi kayak dapat full mark, dapat nilai full, padahal ada yang perlu dievaluasi. Jadi kalau misalkan ada yang mau tahu pasti apakah 100 saya ini karena tanpa salah sama sekali atau karena bonus, nah ini boleh di WhatsApp sekarang. Jadi nanti anak kasih tahu nilai aslinya kurangnya berapa. Anak kasih tahu minusnya doang. Nilainya minus berapa, biar nanti bisa dievaluasi. Jadi kalau misalkan nanti dapat 100 nih, tapi ntar ibu WA, oh sebenarnya ibu ada salah, dapat minus 2 nilai. Nanti ibu bisa cari minusnya di mana ketika evaluasi sekarang. Jelas ini? Iya. Jelas, Ustaz. Nah, silahkan anak tunggu mungkin 10 detik. Ibu-ibu yang mau Yang penting tahu. Yang penting sekarang ngecek hasil ujiannya aja Ustaz, nilai mah nggak terlalu. Ya, Ustaz. Nilai nggak penting. Nggak terlalu, nggak penting. Oh gitu.
Ya udah. Kesempurnaan hanya milik Allah, Ustadz. Enggak, kadang-kadang Iya, begini Om, takutnya Hanya kelewat. Apa? Tapi nggak apa sih. Kenapa, Ustadz? Lewat. Takutnya kelewat aja. Takutnya kelewat. Oh, Tapi nggak gitu. masalah. Tapi kalau misalnya sebetulnya Ustadz umumin juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Kami tahu satu sama lain gitu kan, sebetulnya bagus-bagus nilainya. Maksudnya kan ini kan cuma kekurangan yang nggak terlalu ini banget ya, cuma apa sih mufrodat yang memang mungkin ada 1, 2, 3 yang kelewat gitu. Kayak misalnya holun sama amun kali ya. Itu mungkin Ya. yang gitu-gitu deh. Atau kita jalan dulu aja lah, ikut saran Iya, Ibu Uti ya. Nggak apa-apa kalau mau kasih tahu, cuman kalau buat saya sih yang penting saya tahu salah. Yang penting tahu jawabannya. Oke. Bisa belajar bahasa Arab aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Baik. Kita mulai ya dari yang alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib atau ajibi hadhil as'ilata fima ya'ti. Menjawablah pertanyaan atau sebenarnya isi titik-titik ya, istilah titik-titik berikut ini. Nomor 1 silahkan dimulai dari Ibu Fifik. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun, ahsan. Ya, jadi di sini mudzakkar, ya, baitun mudzakkar makanya pakai hadza. Nah, nomor 2, silahkan Ibu Uti. Ma hazihi yadun. Ma hadhihi yadun. Ya. Jadi yadun ini termasuk mu'annas. Kemarin berapa contoh, berapa pembagian mu'annas yang kita ambil? Maksudnya? Ada berapa pembagian mu'annas kemarin? Ada 3 Ustaz. 3. Ada 3. Yang pertama adalah mu'annas. Namanya Mu'annas yang hakiki, yang benar-benar punya gender. Ya. Yang benar-benar punya gender, yang benar-benar dia bisa kita bilang perempuan atau betina. Ya, kalau mau diringkas, kullu ma tahmilu au tabiq. Semua yang bisa kullu ma talidu wa tabiq. Semua yang bisa melahirkan dan bertelur, maka kita sebut mu'annas hakiki. Dari segala spesies dan manusia ya, termasuk manusia, termasuk ada hewan-hewan yang dia ada gender perempuannya, berarti kita masukkan ke golongan mu'annas hakiki. Kalau tumbuhan enggak ya Ustaz ya? Tumbuhan Kan suka ada jantan, ada tapi enggak ya? jarang sih bukan dibedain gitu tumbuhan jantan dan betina. Pernah dibedain belum? Mungkin ada beberapa tumbuhan yang jelas jantan betinanya seperti kurma yang harus dikawinkan. Iya. Tapi wallahu alam, yang anak temui belum pernah mereka kelompokkan dengan nama yang berbeda, anak belum tahu. Apalagi di tumbuhan-tumbuhan lain ya, tumbuhan-tumbuhan lain yang kadang-kadang satu batang atau satu tumbuhan sudah ada jantan dan betinanya. Dan ini banyak. Misalkan di satu bunga jantannya di atas, betinanya di bawah dalam satu batang yang sama. Jadi pelajaran biologi. Jadi wallahu alam. Wallahu alam, anak kurang tahu kalau itu. Karena banyak tumbuhan yang bisa mengawini dirinya sendiri. Nah, baik, itu mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki. Jelas yang di situ ya. Insyaallah. Kemudian yang kedua adalah mu'annas secara lafaz. Ya, atau lafaznya bisa kita lihat ini adalah ciri-ciri bahwa dia mu'annas. Apa itu, Om?
Ada tak marbuto ya, Ustaz? Marbuto. Yang ada tak marbutah ya. Contohnya adalah Nafidatun gitu ya, Ustaz. nafidatun, kemudian Jam. Sayyaratun, sayyaratun, saburatun, saburatun, dan khizanatun. lain-lain. Khizanatun, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pengecualian, ya, secara fisik, secara hakikinya dia tidak ada gendernya, tidak bisa kita sebutkan dia laki-laki atau perempuan. Secara lafadz juga dia tidak ada tak Tak marbuto. marbutahnya. Maka ini kita masukkan ke dalam bagian pengecualian. Muannas. Muannas yang hanya pengecualian. Di antaranya adalah anggota tubuh yang berpasangan. Ya, di sini ada yadun, ya kan? Yadun ada berapa? Kalau lengkap? Dua. Kemudian ainun ada dua juga. Makanya ainun juga muannas. Apalagi yang berpasangan? Udunun. Udunun. Kemudian Bun. apa? Rijlun ya. Rijlun ya, Ustaz. Rijlun. Nah, hadhihi rijlun. Maka rijlun juga masuk ke dalam muannas. Dan dalam pengecualian juga, ya, bukan hanya anggota tubuh yang berpasangan, bahkan ada beberapa benda yang emang cuma pengecualian aja. Orang Arab memahaminya sebagai muannas. Orang Arab menganggapnya sebagai muannas. Kenapa gitu, Ustaz? Kita belajar bahasa Arab, ya nggak? Bahasanya orang Arab. Kalau mereka pengen menentukan bahwa ini muannas, kita sebagai orang Indonesia ngapain? Ngikut, Ustaz. Ngikut, ya kan? Manut ya. Makanya ada memang benda-benda yang mereka anggap muannas, dan itu hanya pengecualian saja. Memang dikenal dari dulu sampai sekarang benda ini benda muannas. Di antaranya adalah Idrun. tidur. Nah, kemudian Syamsun. syamsun. Kemudian cuma dua itu yang kita ambil kemarin ya. Sebenarnya ada lagi seperti narun. Ya, narun itu api, itu juga muannas. Ada lagi nafsun. Nafsun itu kayak jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Jadi naatnya itu kan pakai muannas ya. Padahal nafsunya nggak ada tak marbutah. Mutmainnatun. Kalau mutmainnah dia pakai tak marbutah sebagai naat, berarti nafsunya juga, an-nafsunya juga itu muannas. Makanya kalau ibu-ibu lihat sastra Arab, lihat buku-buku zaman dahulu yang isinya ada refleksi diri, misalkan dia berbicara dengan dirinya sendiri, itu pakai dhamir muannas. Nah, baik, jelas yang muannas Insyaallah, Ustaz. Murajaah ya. Kemudian yang nomor 3, tafadhali ya. Tadi Bu Lailan ya? Ya. Nah, Ibu Rasa, tafadhali. Belum saya, Ustaz. Oh, belum? Nah, tafadhali. Ibu Lailan. Nomor 3 ya, Ustaz? Nomor 3. Ma hazihi nafizatun. Ma hadhihi nafizatun. Ahsan. Nomor 4, silahkan Ibu Rosa. Man zalika tobibun. Ahsan, ya. Kita tidak pakai ma di sini, tapi menggunakan man. Kenapa pakai man? Siapa bernyawa? Bukan bernyawa. Berakal. Kalau bernyawa, kucing juga bernyawa. Zalika tobibun. Ahsan. Kelihatan ya gambarnya jelas tobib ya.
Kemudian nomor 5. Wah, zoomnya kurang pas. Nah, nomor 5, tafadhali. Ya, Ibu Uti udah tadi ya? Ya, Udah. Mahmud. Ma hadihi qidrun. Ma hadihi qidrun. Nah, ini termasuk muannas yang pengecualian. Kecuali ya. Ahsan. Gambar yang salah cukup jelas itu ya. Kemudian nomor 6, kembali ke Ibu Vivik. Ma hada hisanun. Hadza hisan. Kalau keledai apa, Hisanun. Iwarun. Imarun. Himarun. Imam. Hadza hisan. Kalau unta, Jamalun. jamal. Jamil. Jamil apa jamal? Malun. Jamalun. Pendek. Jamalun. Jamal unta. Kalau jamil, Cakep. Cantik. Cantik. iya cantik, indah ya. Itu jamilun. Nah. Oke, bagian alif ada pertanyaan? Ustadz, Silakan. nanya di luar soal ini ya. Bentuk Oke. haza. Waktu itu ada PR. Ustadz ngasih note ke saya kalau ada haza, berarti setelahnya harus pakai alif lam. Hadza setelahnya harus pakai alif lam. Gimana itu kasusnya? Coba saya cek PR-nya dulu ya. Takut salah jawab. Aduh, kayaknya ada note-nya haza. Di classroom ya? Ada isim isyarah ya kalau nggak salah. Setelah itu dia harus pakai alif lam. Sebenarnya nggak secara umum. Hadza setelahnya bisa aja nggak pakai alif lam. Ibu ingat nggak itu tugas keberapa? Lupa ada di kepala yang saya di mana itu. Coba saya cek ya. dicari. Ntar aja deh Ustaz, kalau ketemu saya tanya lagi. Itu poinnya kurang nggak ketika itu? Salah saya. Poinnya kurang? Itu di PR kelima. Langsung ketahuan. Kalau enaknya classroom gitu. Ya, ini silahkan ditambahkan alif lam di al-maktabi ya kan? Oke, kita lihat di sini. At-tufahu ala maktabi. Itu ala bukan hadza tadi. Bukan haja. Tapi koreksinya tanwin memang. Koreksinya ditambahkan alif lam yang di sini. Yang ini atau yang lain lagi kayaknya? Lupa saya. Soalnya itu kayaknya isim isyarah gitu. Kata tunjuk itu alif lam sesudahnya. Kan haza kan ini itu kan. Masuk kan. Mungkin itu saya salah bisa dicek nangkep lagi kali lah. ya. Bisa dicek lagi. Tapi kalau yang saya ingat ketika saya mengingatkan alif lam itu adalah yang ini at-tufahu ala makta. Oh ini ada setelah isim isyarah jangan lupa ditulis alif lam itu ya. Nah ini tugas 11. Masuknya apa? Ahsan. Nah ini di pelajaran badal. Ini di pelajaran badal. Jadi bukan semua isim isyarah setelahnya harus pakai alif lam, enggak. Tapi di pelajaran badal setelah isim isyarah harus pakai alif lam. Kayak apalagi ini pertanyaan liman hadzal qalamu? Milik siapa pulpen ini? Nah, kalau di sini nggak bisa kita bilang liman hadza qalamun. Karena di sini hadzanya sebagai kolamnya sebagai perpanjangan mubtada. Jadi bedanya di sini. Seandainya setelah hadza itu tanwin, itu cocok sebagai khobar. Ibu pengen ngasih tahu ini pulpen. Ini buku. Nah, itu pakai tanwin aja. Hadza qalamun. Hadza kitabun. Itu pakai tanwin. Kalau khobarnya bukan qalamun dan kitabun tadi, melainkan
sifat tambahan, misalkan hadzal qalamu jamilun. Nah, jadi kan khobarnya mana? Bukan kolamnya. Khobarnya adalah jamil. Kolam di sini bukan sebagai khobar, melainkan perpanjangan dari mubtada. Pulpen ini, bahasa kita gitu kan. Pulpen ini, belum ada keterangannya tuh. Pulpen ini indah. Maka kalau konsep perkataannya seperti ini, si pulpen ini tidak termasuk dalam khobar, melainkan ikut awalan, ikut sebagai mubtada, maka di sini pakai alif lam. Hadzal qalamu jamilun. Hadzal baitu kabirun. Khobar kabirunnya aja. Baitunnya di sini adalah badal atau dia hanya mengikuti sebagai perpanjangan mubtada. Nah, jelas Jadi yang beda kolamunya struktur itu- katanya ya. Afwan Ustadz. Jadi kolamunya itu badal ya Ustadz? Kolamnya badal. Jadi mubtadanya hadza, Kolamunya baitunnya afan, kolam tadi ya. Hadzanya mubtada, kolamnya badal, jamilunnya khobar. badal. Jadi kalau sebagai badal harus pakai alif lam. Gitu ya Ustadz? Sebagai badal pakai alif lam. Sebagai perpanjangan dari mubtada. Karena dia ada spesifik ya jadi. Karena dia spesifik juga. Iya, karena dia juga sudah spesifik. Pulpen ini, itu spesifik banget ya. Rumah ini indah. Hadzal baitu jamilun. Nah, Kalau haza baitun ini rumah. ini rumahnya sebagai khobar sudah. Kalau hazal baitu rumah ini. Rumah ini, ya. Beda kan? Buntutnya Secara ada arti lagi. juga beda kan? Buntutnya ada lagi gitu kan. Buntutnya Ketika- ada lagi, belum selesai. Nah, ya, alhamdulillah Kenapa cukup bukan? jelas ya. Terjemahan kan bisa ini rumah bagus. Kalau ini rumah bagus, beda lagi. Ini rumah. Jadi ibu memang dari awal rumahnya sebagai khobar di situ, iya nggak? Ini rumah bagus. Rumah bagus itu udah jadi khobar. Tapi kalau rumah ini bagus, khobarnya cuma bagus. Bahasa Arabnya pun beda. Rumah ini bagus. Hadzal baitu jamil. Kalau ini rumah yang bagusnya itu sudah sebagai khobar, berarti kita bilang hadza baitun jamilun. Naat ya Ustaz. Sebagai naat. Jadi hadza baitunnya khobar, hadza mubtada, baitun khobar, jamilun adalah naat untuk si bait. Kapan fungsinya? Fungsinya ketika ibu ngajak jalan-jalan orang misalkan. Oh, ini rumah yang bagus. Jadi cuma rumahnya memang sebagai khobar dari awal. Ini rumah yang bagus. Tapi kalau ibu pengen struktur katanya, rumah ini bagus, berarti pakainya konsep badal. Ya sama di Indonesia bisa diputer-puter gitu, di Arab juga bisa diputer-puter. Nah, tergantung selera ibu lah. Cuman karena kemarin babnya adalah bab badal, maka belajar pakai alif lam. Sebenarnya kalau PR yang kemarin saya koreksi itu lebih fokus lagi. Itu kan pertanyaan. Liman hadzal qalam. Ini harus pakai alif lam. Bukan liman hadza qalamun, tapi liman hadzal qalam. Jadi perpanjangan dari hadza. Kalau ini harus pakai alif lam, nggak bisa pakai tanwin. Liman hadzal baitu lit-tabibi. Nah, ini juga sebagai perpanjangan dari hadza, makanya pakai alif lam. Nah, keder. Betul. ya, yang awal aja, yang awal aman kan, tapi. Harus banyak belajar lagi Ustaz. Banyak contoh jadinya Latihan. linknya belum masuk. Intinya sesuai dengan ini. Kalau kita simpulkan lagi, sebenarnya setelah hadza itu tidak harus pakai alif lam. Sesuai dengan kebutuhan aja.
Tergantung ibu mau bilang kata ini sebagai khobar atau sebagai perpanjangan dari hadza. Tergantung Jadi ibu mau sila- bilang ini rumah bagus atau ibu mau bilang rumah ini bagus. Jadi harus selalu lihat arti konteks Harus kalimatnya. lihat Ya? konteks. Nah, harus lihat konteks dan fleksibel ibu mau yang mana. Kalau Nanti kasusnya seperti ini. susunannya ngikutin ya, susunannya ngikutin itu berarti. Susunannya ngikutin, iya. Nah, Oke. bahasa Inggris juga gitu kan. Bisa dibuat rumah ini bagus, bisa dibuat ini rumah bagus. Ini rumah yang bagus. Nah. Baik. Ada lagi? Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya. Ntar dipanjang-panjangin ditambah contoh lain bingung lagi. Iya, betul. Ya. Nah, Paham. udah paham nggak jadi? Ba'i fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Di sini diisi apa, Om? Huruf jar. Harfu jar. Nomor 1, man titik-titik al-maktabah. Ya, Mahmudah. Fi Ustaz. Fil maktabah. Ahsan. Kemudian kharajal imamu titik-titik al-masjid. Ibu Lailan. Minal Minal kharajal imamu minal masjid. Ada yang lain? Bisa ilah nggak sih Ustaz? Kerja bisa ilah. Ila bisa. Kharajal imamu minal masjid atau kharajal imamu ilal masjid. Kalau ala nggak bisa. Ini yang bisa cuma min dan ila. Kemudian Ibu Uti. Zahaba ya. Zahaba abi. Zahaba abi ilal suq. Zahaba abi ila suq. Ahsan. Dan nomor 4 Ibu Rosya. As-sayyaratu lil mudiri. As-sayyaratu lil mudiri. Ahsan. Milik ya. Nomor 5 Ibu Vivik. As-sa'atu 'ala sariri. Sa'atu 'ala sarir. Ahsan. Terakhir Mahmudah. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ya, ada pertanyaan untuk yang Mbak? Insya Allah nggak ada Ustaz. Nah, kemudian masih gampang ya, Mbak ya. Kita masuk ke yang jim sahihi at-tarkibat at-taliyah. Ya, semua kata-kata atau kalimat di bawah ini ada salahnya. Jadi silahkan dikoreksi dan ditulis ulang dengan kaidah yang benar. Nomor 1 silahkan Ibu Lailan. Hadhi anfun wa dzalika rijlun. Afwan ini ya. Haza anfun wa tilka rijlun. Hadza anfun wa tilka rijlun. Jadi yang di sini terbalik ya. Hadza anfun wa tilka rijlun. Ahsan. Sahih. Zalikal mudarrisu tawilu fil fasli. Ibu Vivik. Sudah. Iya silakan. Nggak apa, cuma dikit isinya soal. Yang nomor 2 ya. Nomor 2. Nah. Ini sebenarnya saya nggak paham Ustaz. Coba dulu. Zalikal mudarrisu saya tawilun fil fasli Ustaz. Tawilun fil fasli. Baik, kita tampung dulu ya. Silahkan Ibu Uti. Sama nih. Zalikal mudarrisun tawilun fil fasli. Zalika apa? Mudarrisun. Mudarrisun. Oh, ini mudarrisunnya pakai tanwin. Baik.
Kita tampung dulu, Ibu Rosa. Tawilunnya pakai apa? Lam Ustaz. Alif lam. Mudaris ya, mudaris tawil. Dibaca dzalika. Dzalika mudarisut tawilu fil fasli. Dzalikal mudarrisu tawilu fil fasl. Nah, dan ini yang benar. Coba saya bilang dzalikal mudarrisu tawilu fil fasl. Enak didengar nggak? Enggak. Enggak, di mana enggak enaknya? Tawilun. Zalikal mudarrisu tawilun. Fil fasli. Lebih enak dzalikal mudarrisu tawilun. Seandainya khobarnya adalah tawil titik, maka cocok pakai tanwin. Misalkan kita bilang dzalikal mudarrisu tawilun. Wah, itu cocok banget. Pakai titik. Iya enggak? Iya. Nah, tapi ternyata ada lagi yang datang setelahnya fil fasli. Jadi khobarnya Fil faslinya khobar. Jadi khobarnya adalah fil fasli. Kalau ada khobarnya fil fasli seperti ini, berarti tawilnya harus ngalah. Jadi tawilnya ini ngikut ke perpanjangan dari mubtada. Ya. Si mudaris ini udah jadi badal, udah jadi perpanjangan, ditambah lagi perpanjangan yang baru. At-tawilu dzalikal mudarrisut tawilu fil fasli. Jadi kalau kita artikan guru yang tinggi itu, nah udah ada khabarnya belum? Belum. Guru yang tinggi itu di dalam kelas. Gimana? Sekarang udah enak didengar belum? Iya, Ustaz. Oke. Jadi ini kayak mirip sama yang bertanya Bu Uti ya Ustaz ya. Cuma Sahih. agak panjang gitu ya. Nah, ini agak panjang aja. Dan kalau mau dipanjangin lagi bisa sebenarnya. Jadi dipanjangin khobarnya lagi badalnya, terus terakhirnya khobar. Itu bisa juga. Nah, kalau memang khobarnya adalah tinggi, dzalikal mudarrisu tawilun. Berhenti. Guru itu tinggi, selesai. Tapi kalau kita ada khobar satu lagi, wah kalau ini ketahuan dong, khobarnya adalah fil fasli. Ya, maka kita terjemahnya pun guru yang tinggi itu di dalam kelas. Nah, tawilnya ini mengikuti badalnya, mengikuti mudarris. Nah, silahkan dikoreksi. Jangan dihapus, tapi dikoreksi. Bisa ditulis di atasnya, di sampingnya, tidak masalah. Baik, Ustaz. Contoh lain, misalkan. Dzalika tajirul ghaniyyu fis suqi. Ya. Pedagang yang kaya itu di dalam pasar. Jadi khobarnya hanya di dalam pasar aja. Tingginya itu hanya perpanjangan dari mubtada. Ya, kalau tawilnya itu sebagai perpanjangan dari mubtada, maka dia pakai alif lam. Karena mudaris itu juga pakai alif lam. Kalau mau ibu i'rab, kalau mau kita pecahkan bagian-bagiannya, zalika di sini mubtada, mudarris di sini badal. Tawil di sini adalah na'at untuk mudarris. Na'at untuk badal. Baru datang setelahnya fil fasli di sini khobar. Mubtada, badal, na'at. Belum ada khobarnya.
terakhirnya fil fasli baru khobar. Jadi memang harus memahami konteks dan tujuan dari kalimat ini. Nah, jelas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Insya Allah Ustaz. Baik. Nomor 3, ad-darajatu qadimun. Ibu Uti, silahkan. Ad-darajatu qadimatun. Ad-darajatu qadimatun. Nah, kemudian nomor 4, Ibu Lailan. Al-Kitu tahtal maktabi. Al-qittu tahtal maktabi. Jadi salahnya cuma di harakat. Ahsan. Nomor 5, al-ibnul waziru. Ya, Ibu Fifik. Ibnul Waziri. Ibnul Waziri. Ya, di sini kita lihat ada anak, ada wazir. Nah, ini kayaknya hubungan antara mereka berdua adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Anaknya milik menteri. Terakhir Mahmud ya. Ma hadza daftarun. Ma hadza daftar. Ya, jadi hadza maknya Betul aku. daftarun ini adalah benda yang tidak punya akar. Buku tulis. Tapi kok pakai man, nah ini diubah menjadi ma. Nah, silahkan dikoreksi dulu yang Jim. Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut ke dal. Cukup jelas. Baik. Lanjut ya. Yang dal. ضعي في الفراغ نعتا أو منعوتا مناسبا في الفراغ فيما يلي. Isilah titik-titik berikut ini dengan na'at atau man'ut yang cocok. Na'at atau man'ut yang cocok. Nomor 1, tafadhali ya Ibu Lailan. Ibu Lailan masih ke-mute, Om. Ya, nomor 1 ya. Nomor 1, nah. Hamzatu thalibun mujtahidun. Hamzatu talibun mujtahidun. Dan ini bisa macam-macam ya. Ada yang lain? Hamzatu wazirun. Wazirun mujtahidun. Sahih, bisa. Ada lagi? Waladun mujtahidun. Tajirun, imamun. Semua kata-kata yang sesuai dengan hamzah dan mujtahid. Nah, silakan Ibu Rosyul nomor 2, al-Inggrizi ya, lughatun. Al-Inggrisiyatu lughatun sobatun. Lughatun sobatun. Nah, ada lagi yang lain? Syahiratun. Lughatun syahiratun. Ada lagi? Sahlatun. Zahlatun. Dan lain-lain. Yang penting harus mu'annas. Nah, yang penting harus mu'annas. Tayyib,
Ibu Uti, silahkan bertiga. Zainabu Tobibatun Goniyatun. Zainabu Tabibatun Ghaniyatun. Ahsan. Ya, Zainab ini muannas, makanya Tabibah. Sahih, sahih, sahih. Hamidun muhandisun ya Bu Lailan. Nomor berapa Ustadz? Ana sambil Nomor lagi Oh, anak-anak nah. lagi pramuka daring di laptop satunya. Iya ya, nomor berapa Ustadz? Nomor 4. Nomor 4 ya. Ya. Hamidun muhandisun jamilun. Hamidun muhandisun jamilun. Ahsan. Ada lagi yang lain? Muhandisun Jadidun. Muhandisun jadidun, muhandisun syahirun, Kabirun. kabirun. Nggak tahu kabir apanya itu ya. Apa tubuhnya, apa gajinya, namanya, ya bisa juga. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5. Ibu Vivik. Hadza qalamun maksurun. Ada qalamun maksurun. Ada lagi? Miftahun. Miftahun, babun, kursiyun, dan lain-lain. Dan semua yang bisa patah. Baik. Nomor 6, terakhir silahkan Ibu Rose. Terus ini Qahiratu. Nah, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kabiratun. Ada lagi yang lain? Jamilatun. Jamilatun, syahiratun, qadimatun. Kota tua ya, Kak? Qahir. Kairo ini apa Qahira? Kairo. Kairo. Al-Qahira ini adalah kota Kairo. Nah, baik, yang Dal ada pertanyaan? Halo? Kelas Ustaz. Baik. Kita lanjut yang Afwan, H. Ustadz, Ya, silakan. yang nomor 5 saya pakai alif lam. Salah ya? Kenapa bisa disalahkan? Karena yang diminta di sini naat dan man'ut. Naat man'ut. Kalau Ibu pakai alif lam, itu jatuhnya bukan man'ut, tapi jadi badal. Nah, itu Ibu Uti lagi. Ya, Pertanyaan tadi Bu saya Uti ini lagi emang mikir. penting banget dari tadi. Iya benar. Penting Babak tapi awal nggak sampai paham babak Ustaz. 3. Iya. Ya, makanya saya mikir ini soalnya salah apa enggak gitu. Kok Haza terus ketemunya tanwin. Beda ya. Nah, Beda kan. jadi kalau Ibu jawab hazal qalamu maksurun, maknanya benar. Sebenarnya Tapi nggak perintah salah. ya, maknanya nggak salah, nggak dosa. Cuman perintahnya naat man'ut. Kalau perintahnya naat man'ut, berarti qalamun, biar dia menjadi man'ut dan maksurun menjadi naat. Nah, jelas ya? Ya. Ada lagi? Cukup Ustaz. Cukup. Yang H, ini mudah ya. Masih ingat kan domir-domir? Ya. Silakan dijawab bareng-bareng. Talajatun. Ana? Talajati. Talajati. Gimana cara nulisnya? Tak marbutahnya berubah jadi apa? Iya. Jadi tak terbuka. Maftuhah. Talajati. Maftuhah. Anta? Talajatuka. Talajatuka. Huwa? Talajatuhu. Talajatuhu. Hiya?
Salah Jatuha. jatuha. Salajatuha. Qamisun ana. Komisi. Misi. Komisi. Komisi apa ini? Komisi. Komis saya. Komisnya saya. Komis saya. Komisi anta. Komis suka. Komisuka. Komis suka. Ada yang jawab komis sotuka nggak? Nggak ada ya? Kelas Alhamdulillah 11 nggak, berarti. Alhamdulillah yang di sini pinter semua. Oh, Masya Allah. Komis suka. Ya. Bukan komis sotuka. Ini terpengaruh sama salajah. Kemudian huwa. Komisuhu. Komisuhu. Hiya. Komisuha. 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 Apa artinya komis? Gamis. Gamis. Baju. Hah? Kemeja. Kemeja. Sebenarnya komis adalah kemeja. Dan gamis dalam bahasa Indonesia memang ada kemungkinan diserap dari kata ini. Padahal Karena di Saudi taubun ya, Ustaz. sendiri, hah? Harusnya taubun ya kalau gamis ya, Ustaz. Bukan. Tergantung. Oh. Makna asal dari taub. Makna aslinya adalah pakaian. Clothes. Ya, jadi mau dari atas sampai bawah, taub. Kalau ini termasuk pakaian, pokoknya secara umum taub adalah pakaian. Nah, itu secara asli katanya, secara arti yang asli. Tapi di Arab, ya, taub identik dengan baju yang dipakai laki-laki. Baju putih yang panjang menjulur dari atas ke bawah. Ya. Kalau di Indonesia, itu disebutnya gamis. Ya. Tapi kalau ibu bilang gamis, sebenarnya nggak tahu. Mungkin di beberapa daerah ada yang pemahamannya sama, tapi kalau di Saudi sendiri, gamis mungkin dikiranya komis, ya, dan berarti kemeja. Ini zaman sekarang komis, atau secara artinya komis adalah kemeja. Nah, kalau yang perempuan apa kalau gitu? Yang perempuan di sini abaya, abaah, tapi jadi abaya. Kemudian kalau ibu mau bilang gamis yang identik di Indonesia, sebenarnya lebih cocok kita sebut jubah. Jubah juga sebenarnya di Indonesia. Apa beda jubah sama gamis? Beda lah. Apa bedanya? Kalau di Indonesia tuh jubah kayak yang dipakai buat wisuda itu jubah. Oke. Lebih lebar gitu. Kalau Kayak gamis, model jas hujan gitu. baju luaran ya, berarti jubah ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau jubah itu sebenarnya di sini lebih identik ke gamisnya Indonesia. Nah, sebenarnya. Dari hijab ya. Hijab ada lagi. Ada lagi. Hijab itu sebenarnya penutup kan, hijab. Hijab penutup, jadi kadang-kadang diidentikan dengan penutup kepala. Walaupun sebenarnya lebih sering Nutupnya untuk semua. penutup kepala itu khimar. Khimar. Nah, ada lagi jilbab. Jilbab itu baju lebar perempuan dari atas sampai bawah sebenarnya. Tapi di Indonesia jilbab identik dengan kerudung. Dan banyak-banyak istilah lain yang sebenarnya diserap dari bahasa Arab. Kemudian ke Indonesia maknanya jadi ada sedikit bergeser. Ini tuh normal. Nah, baik. Kelas? Kelas Ustaz. Iya. Ainun, ana. Aini. Ini. Nah, anta. Ainuka. 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 Huwa. Ainuhu. Ainuhu. Hiya. Ainuha. Ainuha. Aini, ainuka, ainuhu, ainuha. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Kelas?
Kelas. Tamam. Yang wada'i al-kalimatil atiyah fi jumalin mufidah. Ya, ditaruh kalimat atau kata-kata berikut ini dalam jumlah mufidah. Syaratnya apa? Mufidah, sempurna. Apa patokannya sempurna? Kan kesempurnaan hanya milik Allah, ya. Kalimat sempurna itu patokannya adalah boleh titik, boleh apa? Sudah bisa titik. Nah, berarti itu kalimat sempurna. Nah, coba silahkan dikeluarkan kalimat dari rojul ya Ibu Vivik. Dzalikar rajulu ghaniyun. Dzalikar rajulu ghaniyun. Ahsan. Ibu Lailan apa rojulunnya? Laki-laki. Kalimatnya. Oh. Ar-rajulu tajirun ghaniyun. Masya Allah, ghani lagi ya. Ar-rajulu tajirun ghaniyun. Ahsan. Nah, Mahmudah, jangan ghaniyun lagi dong. Hadzal rajulu Hadzal rajulu tawilun. tabibun. Tabibun. Ahsan. Tabibun. Nggak ada ghaniyunnya. Biasanya kalau tabib goni. Tabibun. Nah, Ibu Rasul. Muhammadun rajulun ghaniyun. Muhammadun rajulun ghaniyun. Ibu Uti. Man rojulun amamal masjidi. Nah, kalau di sini man ar-rajul ditambahkan alif lam. Tapi harus ditambahkan alladzi. Man ar-rajulul ladzi amamal masjidi. Kenapa? Biar sesuai kalimatnya. Jadi kalau kita mau bilang yang di depan masjid, yang di atas meja, yang di bawah kursi, itu harus pakai alladzi semuanya. Ar-rajulul ladzi amamal masjid. Laki yang di depan masjid. Al-qalamul ladzi 'alal maktabi. Qalam yang berada di atas meja. Karena di sini kalau kita artikan pun pakai yang beda sama khobar. Misalkan al-qalamu 'alal maktabi, atau tadilah kata kalimatnya Ibu Uti, ar-rajulu amamal masjid. Apa kalau kita terjemahkan? Pemuda tersebut, lelaki tersebut ada di depan masjid. Masjid. Selesai, itu menjadi khobar. Nggak pakai yang, iya kan? Tapi kalau Ibu pertanyaan, manir rajulul ladzi amamal masjidi, apa artinya? Siapa laki-laki yang di depan masjid? Siapakah laki-laki yang di depan masjid? Harus pakai yang nggak? Harus kan? Nggak mungkin Ibu bilang, siapa laki-laki depan masjid? Bisa sih, tapi kayak kalau dalam bahasa Arab kurang fusha, kurang fasih. Jadi kalau mau fasih pakai yang. Siapa laki-laki yang di depan masjid? Manir rajulul ladzi amamal masjid. Liman al-qalamul ladzi 'alal maktabi. Dan lain-lain. Dan alladzi sudah dibahas ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, ya alhamdulillah dibahas. Jelas nggak nih Ibu Uti? Jadi emang harus perkataannya ada di situ ya. Walaupun saya terjemahinnya jadi di Indonesianya ada yang, tapi di sininya harus ya. Kalau dalam bahasa Arab, jadi istilahnya itu mirip-mirip naat, tapi naatnya kalimat. Iya nggak sih? Kalau misalkan naat itu kan, nggak tahu kalau saya jelasin bagian ini makin bingung atau makin paham. Ar-rajulu al-ghaniyyu. Itu al-ghaniyyu-nya naat sahih. Ya, Ustaz. Tapi naatnya cuma satu kata. Laki-laki yang kaya. Terus kalau kita bilang
laki-laki yang di depan masjid. Nah, kalau ini naatnya di depan masjid, yang di depan masjid. Kita sifati lelaki itu dan lelaki yang di depan masjid. Tapi naatnya kalimat, bukan satu kata. Beda dengan al-ghaniyu tadi. Nah, kalau naatnya satu kalimat seperti ini, maka kita harus tambahkan alladzi. Karena depan masjidnya bukan khobar, tapi naat. Ar-rajulul ladzi amamal masjidi. Amamal masjid ini ngikut ke rojul, bukan sebagai khobar untuk rojul. Ar-rajulul ladzi amamal masjidi ghaniyun. Khobarnya apa? Ghaniyun. Ghaniyun. Berarti alladzi amamal masjidi bukan khobar, tapi dia ngikut mubtada. Ya, mirip-mirip naat. Cuman bedanya naatnya ini satu kalimat, bukan satu kata. Kalau naat yang satu kalimat seperti ini berarti pakai alladzi. Nah, jelaskan ya? Kalau dengerin jelas Ustadz, tapi kalau suruh ngerjain nggak tahu deh. Nah, yang seperti ini biasanya Anda sendiri nggak ingat karena pernah belajar ini. Tapi hal-hal yang seperti ini biasanya sambil belajar dapat sendiri feelingnya. Nah, kayak dan dalam proses mendapatkan feeling itu kadang-kadang kita harus menabrakkan feeling kita dalam struktur bahasa Indonesia. Ya kan, makanya kadang-kadang ada sedikit penolakan. Kok ada sedikit perbedaan dengan struktur bahasa Indonesia? Memang ada perbedaan antara struktur dan budaya bahasa dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi dalam proses itu ada yang langsung dapat, ada yang harus mempertanyakan dulu karena memang ada beda struktur dan ini normal. Nah, baik, khalas. Kelas Ustadz. Yang jawaan silahkan dari Ibu Vivik. Hamidun jawanu al-ana. Hamidun jawanu al-ana. Ahsan. Bu Lailan. Nomor berapa Ustadz? Nomor 2 jawaan. Jawaan. Hamidun jawanu jiddan. Oh, jawanu jiddan. Nah, Masya Allah. Hamid semua ya. Kenapa Hamid identik dengan lapar? Karena nulisnya paling mudah. Mau nulis Ustadz Faisal nggak bisa. Dan alhamdulillah Ana sedang tidak lapar. Nah, Ibu Rasa silahkan. Ibu Rosya, terdengar nggak suara saya? Iya, Ustaz. Ana, masih di jawaan. Apa kalimatnya yang jawaan? Apa masih dicari kertasnya? Iya, oke. Coba yang lain dulu ya. Ibu Uti apa jawaan, Nah, ini ngaco juga nih kayaknya nih. Nggak apa-apa, memang kita pengen koreksi. Al-mudarrisu jadidun jau'anu. Al-mudarrisu jadidun jau'anu. Ini sama konteksnya dengan badal tadi ya. Ini kan bukan badal saya kalau di sini. Saya bikin urutan kalimat berarti salah semua ya, aneh semua. Memang butuh proses untuk dapat feeling itu. Jadi kalau khobar dari kata ibu jelas sebenarnya. Khobarnya adalah jau'anu, iya nggak? Nah, kalau khobarnya di jau'anunya aja. Guru yang baru. Guru yang baru, ya. Berarti kan barunya ngikut ke guru. Iya. Nah, kalau di sini kita pakai kaidah na'at man'ut. Seandainya jadidnya mau diikutkan ke guru. Berarti maka kita bilang sahih. Al-mudarrisul jadidu jaw'an. Ini sahih 100%. Al-mudarrisul jadidu jaw'an.
Nah, coba Ibu Uti terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku yang baru itu bagus. Buku yang baru bagus. Al-kitabu al-jadidu jamilun. Al-kitabul jadidu jamilun. Sahih. Jadi alif lam lagi. Yang di khobar terakhir ini baru tanwin. Nah, al-mudarrisul jadidu jaw'anu. Al-kitabul jadidu jamilun. Dan lain-lain. Nah, jadi udah dapat feelingnya ya? Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Sambil jalan memang ntar dapat sendiri. Nah, baik. Ada lagi yang belum? Mahmudah. Apa Mahmudah ini yang jawaan? A'anta jaw'anu. A'anta jaw'anu. Ahsan. Ya, apakah kamu lapar? Baik. Yang ketiga, terakhir, khalfa. Ibu Fifik. Al-masjidu khalfa jami'ati. Jamiahnya pakai tanwin atau pakai alif lam? Apa enggak dua-duanya? Pakai alif lam, terus pakai kasrah, Ustaz. Oh, pakai alif lam, ya. Mungkin kurang terdengar tadi. Al-masjidu khalfal jami'ati, sahih. Nah, Ibu Lailan. Al-masjidu khalfal madrasati. Al-masjidu khalfal madrasati. Masya Allah, Ibu Lailan sama Ibu Fifik ya sehati terus ya. Hati ya, Masya Allah. Kita nggak nyontek ya kan, Num? Oh ya enggak lah. Kau di sana, aku di sini. Jauhan semua. Ada WA sekarang. Ada WA. Tapi enggak sempat buka-buka WA. Udah Iya, pagi. gemeteran tuh. Nah, Ibu Rose. Khalfa. Al-baitu khalfal masjidi. Masjid lagi. Nah, ahsan. Ibu Uti. Sama al-baiti. Persis enggak, apa yang mana? Enggak. Saya al-baiti khalfal masjidi. Rumahku. Kenapa jadi kasrah? Rumahku maksudnya. Rumahku. Terbaik. Ya. Alhamdulillah nih Ibu Uti yang paling dapat pelajaran baru pas bahas soal ya. Ya, banyak. Kalau mau jadi rumahku, kaidah mudhaf. Jadi rumahku walaupun dia domir itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Bait itu mudhaf, ya-nya itu mudhaf ilaih. Baituhu, baitnya mudhaf, hu-nya adalah mudhaf ilaih. Kalau kita murajaah, apa aja kaidah mudhaf? Kaidah mudhaf ada dua, tidak boleh tanwin dan tidak boleh Alif lam. alif lam. Maka kalau tadi katanya al-baiti, koreksinya jadi apa? Alif lamnya salah tuh. Alif lamnya dihilangin. Baiti. Baiti khalfal masjid. Nah, khalfal masjidnya sudah sahih. Mudhaf ilaih ini di mana tadi saya nggak mudeng. Intinya sebenarnya yang domir-domir ini Al-jati, qamisi, aini, baiti, qalami. Ini semua kan kepemilikan yang disandingkan ke domir. Yang model-model seperti ini tidak boleh pakai alif lam. Karena tanpa alif lam dia sudah ma'rifah. Jadi tidak perlu pakai alif lam. Misalkan rumahku, baiti. Nggak bisa kita bilang al-baiti, al-qalami, al-abi, al-ummi. Ini nggak bisa. Jadi dia semua ini tidak boleh pakai alif lam. Kalau mau ditelusuri, kenapa nggak boleh pakai alif lam? Karena dia mudhof. Jadi gitu. Disebutnya mudhof ya. Terus ketemu ilahinya kemana mudhofnya ke teman-temannya? Mudhof ilaihnya mana? Iya-nya.
Baitiku. Kunya itu, ya-nya itu mudhaf ilaih. Domirnya itu mudhaf ilaih. Nah, kan sama. Baitu Muhammadin. Mudhaf ilaihnya mana? Muhammadin. Muhammad. Rumahnya milik Muhammad. Rumah Muhammad. Tapi kalau rumahku, baiti, mana mudhaf ilaihnya? T-nya konsep. Oh, si domirnya itu. Domirnya. Mudhaf ilaihnya adalah domir. Domirnya. Oh, Masya Allah. Makanya nggak boleh. Orang dia ya. Sahih. Karena memang kata ganti. Oh, Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah dibahas. Memang kita intinya kan murojaah. Baik. Ada lagi? Mahmudah belum? Khalfah. Baitul mudarrisati khalfal masjidi. Baitul mudarrisati khalfal masjidi. Masya Allah. Ini nggak jauh-jauh dari bait, nggak jauh-jauh juga dari masjid. Nah, ibu-ibu suka di rumah tapi hatinya terpaut di masjid. Insya Allah. Masya Allah, insya Allah, Ustaz. Nah, jelas yang wow ya. Sudah kita korek satu-satu. Silahkan yang zai, mudhaf, ini diberikan masing-masing contoh dari kaidah yang ada di bawah. Dan tidak harus kalimat sempurna. Yang penting adalah contoh dari kaidahnya saja. Silahkan mudhaf ilaih. Apa contohnya, Om? Masing-masing keluarkan, ya. Silahkan. Babul masjidi. Babul masjidi sahih. Kitabu Khalidin. Kitabu Khalidin sahih. Ismu talibi. Ismu talibi sahih. Kitabullahi. Kitabullahi. Kitabullahi sahih. Kitabu Muhammadin sahih. Ada lagi? Miftahu fasli. Miftahul fasli sahih. Nah, baiti juga mudhaf ilaih. Baituhu mudhaf ilaih. Ismuka abi ummi ini juga bisa jadi contoh mudhaf ilaih. Nah, al-jar wal majrur apa contohnya, Minal madrasati. Minal madrasati ahsan. Terus Ilal masjidi. ilal masjid sahih. Fil ghurfati. Fil ghurfati na'am. Muhammadun minal hindi. Minal hindi sahih. Al-qalamu alal maktabi. Alal maktabi sahih. Ini anaknya kalau yang hadir cuma berlima semuanya bisa dicek, Om. Iya. Nah, harfun nida wal munada. Apa ini Nah, maksudnya? Ini saya. Ya. Oh iya ya. Ini Aku ya. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Ammarun. Ya Ammaru. Pakai dhammah bukan tanwin. Ammaru, iya. Yasiru. Ya Yasiru. Ya, jadi harfun nida dan al-munada ini adalah kata panggil ya istilahnya. Harfun nida itu ya-nya, wahai. Ya-nya di sini kita sebut harfun nida, kata atau huruf yang kita gunakan untuk memanggil. Adapun al-munada itu orang atau pihak yang dipanggil. Ya Muhammadu. Ya harfun nida. Muhammad al-munada. Jelas di sini? Jelas, Ustaz. Baik. Mahmuda apa contohnya Mahmuda? Ya waladu. Ya waladu. Nah, Ibu Uti? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu sahih. Jadi ini harfun nida dan al-munada. Terakhir mufradat. Ya, mufradat mudah ya. Dan ini adalah bab bonus. Jadi ibu-ibu yang kemarin atau yang tadi di atas ada kurang-kurangnya, nilainya dilengkapi dengan mufradat ini. Samakun. Ikan. Ikan. Khalun. Paman dari ibu. Ibu apa ayah? Ibu. Sepakat ya? Oh, salah. Ibu ya, aku salah berarti. Nah, paman dari ibu. Iya benar. Saudaranya ibu. Tajirun. Dagang. Dagang. Zufron. Kuku.
Buku Atsyan Haus. haus. Salun haus. Temennya Jawaan. Temannya Jawan. Keledai. Himarun. Himarun bintang. Najmun. Najmun burung. To'irun. To'irun apa usfurun? To'irun. To'irun. Nah, burung itu to'irun. Usfur salah satu jenis dari to'irun. Sendok. Milaqatun. Milaqatun. Rumah sakit. Mustashfa. Mustashfa dari kata syifa. Nah, ada pertanyaan tentang ujian ini dari awal sampai akhir? Sudah semua tadi Ustaz. Sudah semua ya, sudah dikorek satu-satu ya. Ya. Satu lagi, sudah daftar ulang semua? Alhamdulillah khalas. Belum Yang Ustaz. belum daftar ulang, silahkan daftar ulang. Hanya mengisi form saja dan memilih kelas ya. Jadi ini anak kirim juga ke grup ya, info daftar ulangnya. Apa ada yang nggak masuk grup info Kubaro? Masuk semua kan? Masuk. Ustaz. Nah, jadi ini adalah info daftar ulang. Silakan yang belum daftar ulang untuk pendataan dan mempersiapkan kelas semester depan. Jadi ketika daftar ulang ini, ibu-ibu memilih kelas yang akan dipakai semester depan. Berarti semester berapa, Om? Semester 2. Oh, Semester bukannya 2. kita, oh itu milih Ustadz ya, bukannya emang kita ngasih tahu kita sekarang udah di kelas sekarang gitu loh. Saya mikirnya begitu. Iya, sekarang ibu semester berapa? Semester 2 kan Semester nggak 2. milih kelas. Terus milih ustadznya namanya siapa? Milih saya. Jadi ini kalau kita klik linknya, ya, Pilih waktu dan pengajarnya sih faidahannya. waktu dan pengajar. Jadi diisi dulu datanya, kemudian ibu-ibu milih semester 2. Kemudian di semester 2 nanti ketika klik next, ada waktu yang sekarang ini. Ini berarti jam berapa, Om? Sabtu jam 10 ya. Sabtu jam 10. Di Indonesia Sabtu jam 10. Dipilih di situ ada kelas 2C ya, kelas 2C. 2C. Nah, ya, jadi tinggal dipilih aja. Kemudian coba diklik deh. Kayaknya nggak ada halaman 4 of 5 deh. 3 of 5 langsung 5 of 5 kemarin. Iya, 3 of 5 langsung 5 of 5. Karena saya bolak-balik. tergantung pilihan ibu. Kayak misalkan kalau ibu milih semester 1, nanti 2 of 5 terus langsung ke halaman terakhir. Terus kalau ibu milihnya semester 3 berarti 4 of 5 terus langsung ke halaman terakhir. Jadi memang dibagi per bagian itu, semester per semester. Nah, sudah? Jelas ya yang daftar ulang? Insyaallah Ustaz. Nah, jadi insya Allah kita masih belajar terus selama 1 semester ke depan. Semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan sabar-sabar Om ya. Ini insya Allah pembahasannya kalau dibandingkan dengan semester 1, memang ini pembahasan baru semester 2. Tapi kalau dibandingkan dengan bobot, kemudian kompleksitas dan jumlah kaidah yang dipelajari sebenarnya tidak sebanyak semester 1. Sebenarnya lebih mudah. Jadi semangat, silahkan dilihat-lihat bukunya. Selamat optimis. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi, langsung masuk ke bab pertama. Dan yang terakhir, wah hampir lupa. Sebelum kita masuk bab baru, seperti biasa kita akan setoran mufradat. Jadi mulai sekarang kita coba lihat mufradat untuk kamus semester 2 di bab pertamanya. Nah, ada berapa mufradat ini? Ya, 17 ya. 17 mufradat dan 3 asalib. Nah,
Baik. Ibu, kita baca dulu bareng-bareng biar nggak salah ketika setoran. Tafadhali, ikuti istilah saya. Haula'i. Haulai. Hum. Hum. Mat'amun. Mat'amun. Hajjun. Hajjun. Nah, ini ada jim. Jim ini maksudnya apa? Ini jamak. Huruf jim ini maksudnya jamak. Nah, jamaknya apa? Jadi udah ketahuan ya. Pekan depan insya Allah kita masuk pelajaran jamak. Banyak sekali loh perubahan. Nah, gimana cara bacanya? Bilang aja jam'uhu. Jam'uhu. Kalau perempuan kita bilang jam'uha. Kalau muannas. Tapi kalau kesulitan, nggak apa-apa, nanti ketika setoran ibu bilang jamaknya. Jam'uhu. Jadi nanti gimana bacanya Ustaz? Hajun. Hajun, jam'uhu hujjajun. Ais nggak main ya. Nah, baik, ikuti istilah saya. Jam'uhu hujjajun. Jam'uhu hujjajun. Maksudnya jam'uhu apa? Jamaknya. Ya, maksudnya adalah jamaknya. Nah, dhaifun. Dhaifun. Jam'uhu dhuyufun. Jam'uhu dhuyufun. Nah, mal'abun. Mal'abun. Qaryatun. Qaryatun. An-nasu. An-nasu. Haqlun. Haqlun. Jam'uhu huqulun. Jam'uhu huqulun. Al-madrasatul ibtidaiyatu. Al-madrasatul ibtidaiyatu. SD ya, MI. Hunna. Hunna. Imra'atun. Imra'atun. Jam'uha nisa'un. Jam'uha nisa'un. Ha Jam'uha. ya, karena mu'annas. Tapi kalau ketika setoran agak ribet, nggak apa-apa, bilang aja jamaknya. Nah, jadi gitu. Imra'atun, jamaknya nisa. Tidak masalah. Zaujatun. Zaujatun. Ulaika. Ulaika. Dha'ifun. Dhaifun. Jam'uhu dhi'afun. Jam'uhu dhi'afun. Qawiyyun. Qawiyyun. Jam'uhu aqwiya'u. Jam'uhu aqwiya'u. Nah, ini tanpa tanwin ya, aqwiya'u. Kenapa? Nanti kita bahas pekan depan insyaallah. Alimun. Alimun. Jam'uhu ulama'u. Jam'uhu ulama. Sama, di sini juga tidak pakai tanwin. Nah, asalibnya man haula'il fityatu tiwalu. Man haula'il fityatu tiwalu. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Mulai kaget ya. Fityah ini jamak. Tiwal ini juga jamak dari tawil. Fityah jamak dari fata. Tulab jamak dari talib. Judud jamak dari Jadid. jadid. Kok bisa sih ya kata sifat jamak ya? Ya, dalam bahasa Arab kalau katanya jamak, sifatnya juga jamak. Ngikutin. Nah, kok bisa struktur bahasa Arab memang beda. Nah, haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna.
Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Nah, memang butuh proses untuk menyesuaikan dan membiasakan budaya dan struktur bahasa. Tapi kalau ibu sudah terbiasa, bahkan lebih mudah. Bahasa Arab itu lebih mudah. Dengan kaidah yang kompleks ini, itu bisa kita jauh dari salah paham dengan kata-kata yang lebih simpel dan lebih sedikit. Dengan kaidah yang kompleks ini. Ibu bisa lihat sendiri terjemahan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini bahasa Arab cuma 4 kata, cuma 3 kata, cuma 4 kata, terjemahnya lihat sebelah kiri. Ditambah sampai berapa kata dalam bahasa Indonesia. Dan memang seperti itu. Memang butuh proses, tapi kalau sudah menguasai, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini seperti biasa ya. Nanti Ana tampilkan di classroom. Kemudian dihafalkan dan disetorkan terakhir hari Rabu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah Ustaz. Kelas? Kelas. Afwan sudah melebihi waktu sedikit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Nah.